Hai, halo selamat sore buat teman-teman semua yang masih setia di channel saya. Seperti yang saya janjikan tadi, hari ini kita akan membahas salah satu topik. Ini merupakan topik lanjutan dari video saya yang kemarin ya. Jadi kalau yang kemarin kita membahas 9 strategi persiapan sebelum interview. Hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan. Ya, jadi topiknya kita adalah membahas beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh interviewers ya kepada interviewee. Jadi yang akan ditanyakan oleh pewawancara terhadap kandidatnya. Kandidat itu berarti kita adalah yang pelamar pekerjanya. Oke, jadi itu topik kita hari ini. Pertama-tama nanti semoga video ini berguna buat teman-teman di masa pandemi ya. Jadi kita tetap belajar, setidaknya nanti setelah kita kembali normal, situasi kembali normal, semuanya sudah siap. Artinya kalau kita sudah ada panggilan kerja, jadi kita sudah siap dengan interview. Tetap semangat di masa pandemi, tetap semangat. Itu yang saya selalu gaungkan. Stay safe. Oke. Baiklah, pertama sesudah saya rangkum dari beberapa source, dari beberapa buku yang saya baca dan beberapa di media sosial juga, dari Google juga. Akhirnya beberapa pertanyaan itu saya rangkum menjadi 20 pertanyaan. 20 pertanyaan yang biasanya itu ditanyakan saat kita melakukan interview. Ini ada sekitar 20 pertanyaan yang rata-rata pasti akan ditanyakan ketika kita melamar di sebuah perusahaan. Baiklah, kita langsung aja. Baik, yang pertama adalah pertanyaan pertama yang biasanya ditanyakan itu adalah what is your strength? Nah, itu artinya apa sih kelebihan Anda? Itu pertanyaan pertama biasanya. Jadi di sini kita sudah siap menjawab, dan itu sebagai PR di rumah nantinya. Saya ini kelebihannya apa ya? Saya ini kelebihannya mungkin sangat pintar bahasa Inggris, saya bisa bahasa Prancis dan lain sebagainya. Jadi itu Anda sendiri yang menjawab, jadi Anda sendiri yang merangkum. Yang kedua adalah apa kelemahan Anda. Nah, ini kekuatan ditanyakan, kelemahan juga pasti ditanyakan ya. Jadi ini biasanya orang bingung, ini kok kelemahan saya ditanyakan ya, apa sih kelemahan saya? Nah, ini menjadi PR Anda juga nanti untuk mendata diri Anda di rumah. Jadi di list dia apa saja sih kelemahan-kelemahan saya ya. Apakah saya ini orangnya terlalu perfect gitu, jadi orang yang perfeksionis, atau saya ini orangnya self oriented gitu, jadi punya target sendiri saja gitu ya. Jadi itu nanti Anda yang mendata semua list-listnya ya. Terus yang ketiga adalah why are you interested working with us? Nah, mengapa Anda, ini yang ketiga ya, mengapa Anda sangat tertarik untuk bekerja di perusahaan kami? Nah, ini juga misalkan kita sudah bekerja di perusahaan A, kemudian kita ke perusahaan B, ya nanti akan dipertanyakan kenapa kita mau bekerja di perusahaan B. Nah, itu harus dipersiapkan juga jawabannya ya. Yang keempat adalah what do you see in yourself within 5 or 10 years. Ya, jadi pertanyaan keempat, apa sih yang Anda lihat pada diri Anda 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depan. Nah, itu jadi
apa ya? Jadi semacam impian Anda 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Jadi itu juga apa namanya, kita benar-benar harus bisa menjawab juga itu. Jadi itu semacam eh, cita-cita mungkin ya, saya bilang ya, cita-cita ke depan yang punya keinginan untuk berkarir ya. Right. Yang kelima adalah why do you want to leave your current company? Mengapa Anda mau meninggalkan perusahaan Anda yang sekarang? Nah, ini yang pertanyaan kelima nih. Jadi kalau kita berpindah ke sebuah perusahaan, ya perusahaan itu kan bertanya-tanya, kenapa Anda mau berpindah ke perusahaan saya? Ada masalah nggak di situ? Ya, jadi ini harus dipersiapkan. Itu pertanyaan kelima. Yang keenam adalah what can you offer us that someone else cannot offer? Ya, jadi apa sih yang bisa kamu berikan kepada kami yang kandidat lain tidak bisa berikan? Nah, jadi itu juga harus dijawab juga antar itu, dan harus dipersiapkan jawabannya dengan baik ya. Jadi kenapa, apa yang menjadi apa namanya daya ungkit, apa menjadi kelebihan yang membuat you are the best untuk bekerja di situ ya. Yang nomor 7 ya, ini yang nomor 7 ya. Nomor 7 adalah tell me about the time that you made a mistake. Jadi bisa terangkan nggak ke saya kapan kamu pernah berbuat kesalahan di perusahaan sebelumnya ya. Jadi ini juga harus ini ya, dipersiapkan juga nih ya. Itu nomor 7. Nomor 8 adalah how did you hear about this position ya. Dari mana sih Anda tahu tentang posisi pakan ini, tentang posisi lowong di perusahaan kami ya. Ini apa namanya, source-nya dari mana sih kita tahu gitu Pak? Dari teman kolega yang ada di situ, dari media sosial, atau dari media cetak dan sebagainya ya. Jadi itu adalah yang nomor 8. Yang nomor 9 adalah tell me how you handle difficult situation. Nah, bagaimana Anda bisa menghandle difficult situation? Bagaimana Anda bisa menghandle situasi-situasi yang sulit? Bagaimana sih caranya? Ini PR ya. Bagaimana caranya? Jadi itu di list juga. Nomor 10, nah ini dia poin yang kemarin mungkin yang saya bilang di 9 strategi persiapan adalah describe yourself ya. Jelaskan diri Anda, siapa Anda, story-nya seperti apa ya. Jadi Anda bercerita tentang diri Anda, baik your experience, diri Anda dan sebagainya ya. Jadi inilah the time. Ini di poin 10 ya, nomor 10. Terus yang nomor 11 itu adalah why are you looking for a new job? Jadi seorang pewawancara akan bertanya juga itu, kenapa Anda mencari pekerjaan yang baru padahal Anda sudah bekerja ya. Mungkin yang sudah bekerja kemudian dia mencari kerja. Jadi yang menginterview akan bertanya why you are looking for the new job. There's something, berarti kan gitu ya. Alright, itu poin yang ke-11. Yang ke-12 adalah ini mungkin dia akan menjurus ke salary ya. Jadi kalau Anda punya bargain yang kuat atau memang punya kelebihan atau mau karena berpindah alasan karena salary. Jadi what are your salary requirement ya. Jadi berapa gaji yang Anda inginkan? Nah, ini kadang-kadang pertanyaannya sulit ini. Apakah saya harus sesuai UMK atau saya meminta dengan hitungan saya sendiri dan sebagainya ya. Jadi ya, ini bisa dilihat nanti di ini ya, di Google atau di search how you handle this question. Yes. Terus yang nomor 13 ini lebih mengarah ke profile di company-nya. Jadi
who are our competitors. Jadi dia juga bisa wawancara juga akan nyeleneh. Jadi kalau menurut kamu siapa sih kompetitor kita? Nah, jadi ini berhubungan dengan insight-nya kita terhadap perusahaan yang akan kita lamar. Ya, jadi kompetitornya menurut kenapa Anda di situ nanti akan diperluas dengan adanya Anda nanti. Apakah Anda sudah melihat adanya ini ya, pesaing-pesaing terdekat gitu loh. Ya. Jadi ini juga salah satu pertanyaan. Terus yang nomor 14 adalah how you handle pressure. Bagaimana Anda menghandle tekanan. Ini tekanan itu bisa datangnya dari ini ya, dari dua arah, dari atasan atau dari lingkungan atau mungkin dari bawahan, dari teman-teman ya. Jadi bagaimana sih kita menghandle diri sendiri, bagaimana sih kita menghandle tekanan dalam operasional. Jadi itu harus dipersiapkan juga jawabannya nanti ya. Terus kemudian poin ke-15, pertanyaan ke-15 yang bisa atau mungkin ditanyakan oleh pewawancara adalah what is the name of our CEO? What is the name of our holding company? Jadi kalau dia perusahaan besar nanti dia akan bertanya. Jadi inilah salah satu lagi adalah di profil perusahaan. Jadi harus benar-benar kita menguasai profil perusahaan itu sendiri. Ya, jadi sebelum melamar seperti yang saya bilang kemarin di video saya sebelumnya, ya profil perusahaan itu emas, itu harus kalian cermati baik-baik. Ya, walaupun tidak detail banget, tetapi secara general kalian sudah tahu profil perusahaan yang akan kalian lamar. Oke. Terus nomor 16 adalah tell me about our company. Nah, ini salah satu lagi nih. Jadi ya you need to describe. Jadi tolong jelaskan tentang perusahaan kami. Nah, jadi ini saya bilang di profil company kemarin. Jadi harus benar-benar, yes. Yang poin 17 adalah what motivates you. Nah, apa yang memotivasi kita untuk bekerja di sini? Ya, jadi ada alasan tertentu kenapa kita mau ada di perusahaannya si B gitu. Perusahaan B padahal kemarin sudah ada perusahaan A. Jadi apa yang memotivasi? Apakah mungkin karena perusahaannya besar atau mungkin lebih offeringnya lebih menarik dan sebagainya ya. Nanti silakan. Nomor 18 adalah how would you deal with irritated customer atau angry customer. Nah, bagaimana Anda bisa dealing ya. Bagaimana bisa Anda menghandle tamu atau menghandle orang atau customer kita yang lagi marah atau yang memang ya senang mencari masalah lah, dan bagaimana Anda menghandle situasi itu ya. Yang 19 adalah why should we hire you ya, apa saya harus meng-hire Anda ya, ini sudah poin-poin yang akan menjurus ke ininya, menjurus ke ke final stage-nya nanti ya. Jadi disinilah kalian harus bersiap secara mentality. Why should we hire you? Kenapa saya harus mengambil Anda menjadi karyawan di perusahaan saya? Nah, jadi ini adalah PR besar juga ini sebenarnya. Jadi ketika ditanyakan kita sudah siap dengan alasan yang masuk akal dan kuat juga. Nah, yang terakhir poin ke-20 ya, ini poin ke-20 nih ya. Yang biasanya ya the end of the meeting biasanya mungkin what question do you have for me? Pertanyaan apa yang kamu punya buat saya? Ini poin 20. Jadi kadang yang interviewee kandidat itu bingung juga nih, saya mau nanya apa gitu ya, apa yang harus saya tanyakan lagi ya. Nah, kadang di sini kalau kita lihat di poin 20 ya, kita
at least kalau bisa bisa bertanya, artinya kita sudah benar-benar mengetahui secara gamblang, walaupun tadi sudah ada detail dan jelas, at least bisa kita mengajukan satu atau dua pertanyaan terkait perusahaan, terkait apa yang memang belum kita bahas tadi pada saat interview, artinya di poin-poin pertanyaan tadi yang tidak ada gitu, jadi bisa kita tanyakan di sini. Jadi seorang interviewers yang pewawancara juga mengharapkan ada pertanyaan dari yang diinterview, artinya yang kandidatnya. Yes. Baiklah teman-teman, jadi itu adalah 20 poin ya, dari 20 poin yang pertanyaan yang rata-rata itu ditanyakan oleh pewawancara kepada kandidat yang akan diwawancarai ya. Jadi tipsnya selalu di list pertanyaan dan jawabannya, kemudian kalian videokan, kemudian kalian bisa melakukannya di depan cermin ya, di depan cermin juga. Kalau saya ditanya gitu, saya harus menjawabnya seperti apa ya. Tipsnya lagi adalah you need to be positive ya. Jadi calm down, relax, kuasai semua bidang pekerjaan kalian, sehingga ketika pertanyaan dan jawaban itu benar-benar seimbang dan tidak mengada-ada. Ingat ya, jangan terlalu mengada-ada ya, karena itu akan berdampak tidak baik buat kita atau kandidatnya nanti. Yes, demikian video dari saya hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Tetap semangat, tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Ketika perusahaan itu sudah kembali dibuka, mereka akan meng-hire staff, jadi kita sudah siap untuk melakukan interview. Yes, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti lonceng di YouTube-nya, bisa di share juga di media sosial, ikut membantu saya gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, semoga berguna. Bye bye.